Halo sobat semuanya, gimana kabarnya? Semoga nggak kena banjir. Kali ini kita akan membahas alur cerita film kisah nyata dari tanah air. Film ini digarap oleh dua negara, yaitu Indonesia dan Belanda. Menceritakan kekejaman Belanda pada masa penjajahan dulu. Namun di tengah perang itu ada seorang prajurit unik bernama Johan. Dia tidak setuju dengan tindakan Raymond Wersling, yaitu jenderal yang memimpin pasukan tempat ia bertugas. Dia merasa kasihan dengan warga yang mendapatkan perlakuan semena-mena. Oke, tanpa banyak basa-basi di awal, kita masuk ke alur cerita filmnya. Adegan dimulai dengan diperlihatkan Johan yang baru tiba di dermaga, di mana ia terlihat masih sangat kebingungan dengan tempat yang baru. Lalu ia mengantri sembako untuk mendapatkan senjata. Kemudian ia berkenalan dengan rekan setimnya yang bernama Matias. Terlihat kalau Johan sangat gugup dalam tugas barunya itu. Adegan berikutnya terlihat para pasukan mendapat motivasi yang menggebu-gebu dari seorang mayor, di mana mayor itu terlihat sangat membenci Soekarno. Ini karena dianggap sebagai antek-anteknya Jepang. Mereka ingin sekali melenyapkannya dari tanah air. Lalu para pasukan pun diberi tugas untuk berpatroli di sekitar. Terlihat kalau banyak insiden yang terjadi. Para warga pun tidak menyambut mereka. Sesampainya di barak, datang mayor yang tadi berpidato. Dia membagi-bagi jadwal berjaga kepada Johan dan kawan-kawannya. Terlihat jelas kalau sang mayor sangat kejam dan disiplin tinggi pada para prajurit. Pada malam harinya waktu jaga Johan pun tiba, di mana ia berjaga bersama seniornya yang sudah bertugas di sana selama 3 bulan. Senior itu meminta udut kepada Johan. Ia bercerita kalau ia belum pernah melihat musuh sama sekali selama 3 bulan ia berjaga. Johan pun sedikit rileks mendengar hal itu. Waktu berganti ke siang hari, di mana Johan dan teman-temannya sedang berpatroli. Mereka bertemu dengan warga sekitar yang berprofesi sebagai petani. Johan pun mencoba berkomunikasi dengan petani itu. Mereka menanyakan apakah ada hal yang mencurigakan di sekitar situ. Para pasukan pun masuk ke sebuah desa. Mereka disambut dengan ramah oleh warga di situ. Terlihat kalau warga di sana takut pada tentara Belanda. Mereka juga disuguhkan kelapa oleh seorang anak di situ. Johan pun menerimanya dengan senang hati. Mereka melanjutkan perjalanan menuju titik berikut. Tak lama mereka pun sampai di barak berikutnya. Mereka bertemu dengan para senior yang sudah berjaga di kawasan sekitar. Lalu mereka diajak masuk ke dalam. Tapi tiba-tiba terdengar suara tembakan. Mereka pun keluar untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata bukan musuh, tapi nyemot yang ditembak jatuh untuk dimakan. Mereka pun bakar-bakar nyemot pada malam harinya. Di pagi harinya mereka terbangun dari tidur. Ternyata datang anak kecil yang memberi kelapa kemarin. Dia meminta tolong karena orang tuanya telah dibantai. Dia menjelaskan kalau orang tuanya dianggap sebagai pengkhianat setelah menyuguhkan kelapa kepada Johan dan kawan-kawannya kemarin. Mereka pun mengecek kondisi desa itu yang sangat sadis. Keesokan harinya terlihat Johan dan kawan-kawannya yang sedang makan nasi uduk. Lalu Johan melihat warga yang sedang dirampok oleh tentara Jepang. Johan yang tidak terima mencoba mendekati tentara Jepang untuk menanyakan maksud dan tindakannya itu. Lalu Raymond datang untuk mengusir para tentara Jepang itu. Setelah kejadian itu pun Johan penasaran dengan Raymond. Ternyata dia adalah pahlawan yang telah banyak berjasa dan berjuang untuk Belanda. Dia adalah orang yang gagah berani dan menumpas para pemberontak. Di malam harinya Johan dan kawan-kawan menonton tari ronggang. Mereka pun lanjut berpesta, merayakan keberhasilan sekutu membuat Jepang menyerah. Di situ ia bertemu dengan gadis yang bernama Gita. Mereka pun melakukan adegan MMA sepanjang malam itu. Keesokan harinya mereka mendapat arahan dari seorang mayor untuk berpatroli mencari para musuh yang bersembunyi. Mereka lalu menginterogasi warga yang dicurigai punya informasi. Mereka lanjut berpatroli menyusuri tempat-tempat yang dicurigai. Setelah sekian lama mereka berpatroli, mereka menemukan sungai. Ketika mereka sedang menyeberangi sungai itu, tiba-tiba salah satu temannya Johan yang bernama Warner ditembak oleh musuh yang tidak kelihatan.
Mereka membawa Warner untuk diobati lukanya yang cukup parah, tapi dia harus mati kehabisan darah. Para prajurit melakukan pemakaman yang layak untuk Warner. Mereka sangat bersedih dan terpukul akan insiden tersebut. Pada hari berikutnya, Johan dikagetkan oleh temannya bahwa orang yang menembak Warner telah ditangkap. Sontak Johan menghampiri orang itu untuk memukulinya karena kesal, tapi tindakannya dicegah oleh sang mayor. Di malam harinya, Raymond datang menghampiri Johan. Dia memintanya membantu menginterogasi pria yang mirip Mad Dog ini. Mereka menyiksa orang tersebut dengan cara disetrum untuk mengetahui posisi musuh berada. Tapi orang tersebut tidak mau buka mulut. Indonesia merdeka. Keesokan harinya ketika Johan sedang berjaga, ia dihampiri oleh warga sekitar. Warga itu datang dengan maksud membocorkan posisi para gerombolan dari Semarang. Johan pun membawa warga ini untuk bertemu mayor. Johan pun bermaksud untuk meminta pasukan menyerbu gerombolan itu. Tapi sang mayor tidak menyetujuinya karena ia tidak mau ambil resiko kehilangan para pasukannya. Akhirnya Johan dan warga itu pun datang ke rumah Raymond. Mereka disambut oleh gadisnya Raymond. Mereka memberitahu posisi para musuh berada. Raymond mulai menginterogasi orang tersebut untuk menggali informasi. Diketahui para gerombolan itu berjumlah 8 orang dan diketuai oleh Bakar. Raymond setuju lalu meminta Johan untuk ikut dalam operasi menghancurkan persembunyian musuh pada malam harinya. Pada malam harinya, Johan bangun perlahan di dalam barak. Dia secara diam-diam bergegas ke tempat Raymond berada. Mereka bersiap menyergap para musuh di persembunyiannya. Terlihat Raymond memberi arahan dan menyiapkan perlengkapan perang. Mereka mengendap-endap mendekati tempat pemberontak. Mereka bertindak sangat hati-hati. Satu persatu musuh disergap oleh Raymond tanpa perlawanan. Johan dan seorang teman mengawasi dan melindungi dari jauh. Raymond melakukan aksinya dengan sangat rapi. Hingga Raymond pun meledakkan tempat itu. Setelah dirasa aman, Johan pun masuk. Tapi di situ ia tanpa sengaja menembak musuh yang bersembunyi di dalam lemari. Pada keesokan harinya terlihat Johan diberi cenderamata oleh Raymond, yaitu berupa pistol keramat miliknya yang menjadi pelindungnya selama ini. Johan menerima pistol itu dengan senang hati dan rasa bangga. Sekembalinya ke markas, Johan diperintahkan oleh mayor untuk melepaskan tawanan yang telah menembak temannya sewaktu di sungai dulu. Setelah Johan sampai di pinggiran hutan, ia menyuruh tawanan itu untuk lari dan membiarkannya bebas. Tapi Johan terpaksa menembaknya karena dalam dirinya masih memiliki dendam terhadap orang itu. Dia tidak ingin sang pembunuh temannya itu bebas begitu saja. Adegan berikutnya, Johan pergi menemui Gita untuk memberi hadiah, yaitu berupa kain sitaan dari orang Jepang. Dia mencoba menarik hati sang gadis. Kemudian mereka pergi jalan-jalan sore, mengendarai mobil pinjaman dari Komandan Raymond. Terlihat Johan memberikan uang kepada Gita untuk membeli sembako selama sebulan. Di malam harinya, Johan dan Raymond datang ke undangan pesta para petinggi. Di situ mereka membicarakan tim patroli yang disergap oleh musuh minggu lalu, di mana penyergapan itu menewaskan 5 tentara dan 5 luka-luka. Salah satu petinggi di situ memberi Raymond dan pasukannya kekuasaan penuh untuk menggantikan operasi patroli itu. Kemudian Raymond mulai merekrut tim khusus untuk memulai operasi pencarian musuh atau yang mereka sebut sebagai pemberontak, di mana Johan dan Matthias bersukarela ikut dalam operasi ini. Raymond memberi arahan dan strategi perang khusus. Terlihat mereka mulai berlatih dengan keras sebelum operasi itu dimulai. Di malam harinya, Johan dipanggil untuk menemui Raymond. Di situ Johan ternyata diangkat sebagai asisten pribadinya, sekaligus orang kepercayaan si Jenderal Raymond. Johan pun sangat senang menerima tugas tersebut. Hari di mana operasi penyisiran pemberontak pun tiba. Terlihat pasukan diberi arahan oleh Raymond sebelum operasi dimulai. Disinilah kekejaman Raymond terlihat nyata. Dia mengatakan jangan berbelas kasihan pada rakyat jelata. Mereka menaiki perahu dan melanjutkan operasi militer menggunakan mobil.
Mereka mengumpulkan para warga dengan paksa. Terlihat Johan sangat bingung dengan situasi itu. Para warga mulai diinterogasi dengan sangat kejam. Raymond mulai memanggil daftar nama yang ada di catatannya. Dia ingin bertemu dengan orang-orang tersebut. Tapi ternyata Raymond langsung menembak mereka di tempat. Satu persatu warga yang mereka anggap sebagai pemberontak yang namanya ada di dalam daftar itu mulai dieksekusi dengan sangat kejam. Setelah mereka selesai mengeksekusi, Johan pun mengubur mayat para warga yang dianggap pemberontak itu. Terlihat kalau rasa bersalah tergambar di wajahnya. Pada saat pulang, Johan terus merenung akan tindakan mereka itu. Karena di dalam hatinya mereka ini tidak benar. Johan pun mencoba menghadap Raymond. Dia bermaksud untuk menyampaikan rasa ketidaknyamanannya terhadap operasi ini. Tapi terlihat kalau Raymond tidak mempedulikan perkataan Johan. Operasi pun tetap dilanjutkan. Keesokan harinya pasukan tiba di desa berikutnya. Mereka memanggil kembali orang-orang yang dianggap sebagai pemberontak. Raymond seperti biasa sudah siap di meja eksekusinya. Dia mulai memanggil orang-orang di dalam daftar. Satu keluarga bermarga Siajang pun tak luput dari penembakan itu. Bapak beserta ketiga anaknya pun maju. Raymond meminta Johan dan Matthias mengeksekusi mereka. Namun tiba-tiba Johan langsung meminta tolong agar tidak gegabah dalam menuduh warga yang belum tentu pemberontak. Tapi Raymond tidak mempedulikannya. Johan malah dipukul pakai senjata sampai pingsan. Dia diikat di pohon untuk diberi kata-kata cemara oleh sang jenderal. Johan diberi kesempatan dengan waktu 15 menit untuk pergi ke kapal sebelum 3 tentara menangkapnya lebih dulu. Di mana hal itu sangat mustahil untuk Johan bisa sampai ke kapal dengan waktu hanya 15 menit. Setelah malam harinya, Johan sedang beristirahat, mencuci mukanya di tengah hutan belantara. Di situ ia mendengar suara tentara yang sedang mengejarnya. Tapi karena ia pasukan terlatih, ia pun tanpa ragu menghabisinya satu persatu. Tapi tak lama setelah itu, ia ditemukan oleh Raymond. Johan pun dibiarkan pergi untuk bebas. Tapi ternyata Raymond menembak Johan dari belakang. Raymond mengatakan kalau tembakan itu tak akan membunuh Johan. Dia hanya ingin Johan tahu kejamnya dunia ini. 1 tahun pun berlalu. Johan mencari-cari Raymond untuk membalas dendam. Terlihat Johan hadir di sebuah opera di Amsterdam. Dia menonton opera ini hingga usai. Setelah opera selesai, tiba-tiba Johan sudah di belakang Raymond. Raymond sekarang sudah menjadi seorang aktor opera setelah perang usai. Setelah Johan menembak Raymond, ia mengatakan hal yang sama yang dikatakan Raymond saat menembak Johan dulu. Akhirnya Johan pun bunuh diri. Dari film ini kita bisa mendapat banyak pelajaran. Penjajahan sangatlah kejam dan brutal. Banyak warga yang tidak bersalah menjadi korban kebutralan para kolonial. Marilah kita menjaga kedamaian tanah air kita dari para penjajah. Apakah Indonesia sudah benar-benar bebas dari para penjajah?